Hakikat Al-Ihsan. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Selasa ba'da zuhur sampai dengan selesai dari Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PA Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wassalamuhu wa alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya kita haturkan kepadanya saja. Karena Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua. Kenikmatan yang begitu indah, kenikmatan yang begitu agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala saat ini gerakkan hati-hati kita semua dan kaki-kaki kita semua untuk melangkah dan untuk membuka HP kita, membuka gadget kita untuk mendengarkan ilmu agama, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipelajari. Maka kaum muslimin dimanapun Anda berada, begitupun yang berada di Masjid At-Tauhid, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita bisa mudah untuk mempelajari, memahami, menghafal, menghayati ajaran Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan itulah sebesar-besarnya dan seagung-agungnya kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dan mengizinkan kita semua untuk meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak, di mana pada saat itu di padang mahsyar tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada umat ini untuk meminum air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala usir dan tidak diizinkan, tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminumnya. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengizinkan itu semua kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih mempertemukan kita semua pada kajian silsilah ilmiah yang mana kita membahas tentang Minhajul Muslim, tentang kaitannya permasalahan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Dan itulah tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini, diutusnya para nabi dan rasul untuk menjadikan manusia memiliki budi pekerti, akhlak, tutur kata yang baik, yang mulia, sesuai yang digariskan, yang dijelaskan, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itulah kunci utama, kunci keberhasilan yang akan kita raih, yang akan kita dapatkan di dunia kita saat ini dan di akhirat kita kelak, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan amalan soleh kita, dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala yaitu ketakwaan. Berusaha untuk memaksimalkan diri, mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi semua apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan yang kedua kaitannya dengan pelajaran kita akhlak tentang budi pekerti, kebaikan, ihsan. Budi pekerti yang baik yaitu secara umum adalah al-ihsan, kebaikan, perbuatan baik.
baik lisan maupun badan dan hati. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan secara singkat tentang hakikat contoh perbuatan baik seorang anak Adam, seorang mukmin, seorang mukminah yang mana dia betul-betul beriman pada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mudah, gampang untuk mengamalkan, mengaplikasikan ajaran Allah Subhanahu wa taala bukan hanya diketahui saja. Maka marilah kita menyimak kajian, menyimak materi apa yang akan disampaikan oleh pengarang Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita lanjutkan kalimat yang sudah kita baca kaitannya dengan bab kebaikan atau perbuatan baik. Kata beliau, setelah beliau menjelaskan tentang pentingnya makna ihsan dalam kehidupan seorang muslim dan Islam dibagi menjadi 3 bagian, 3 derajat, 3 kedudukan tatkala mereka mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an, berupa cahaya ilahi, Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sebagaimana yang selalu saya ulang dan saya ulang, yaitu surat Fatir ayat 32 yang mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat tersebut tingkatan-tingkatan manusia tatkala mendapatkan hidayah, tatkala mendapatkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian kata pengarang, qala al-musannifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah, wa qad amara Allah Subhanahu bil ihsani fi ghairi mawdhi'in min kitabihil karimi. Allah Subhanahu wa taala betul-betul dan sungguh-sungguh menekankan untuk memerintahkan kepada kita semua berlaku kebajikan-kebaikan. Dan begitu banyak, bukan hanya satu tempat saja Allah Subhanahu wa taala perintahkan al-ihsan, perbuatan baik di dalam Al-Qur'an, tidak hanya satu tempat saja, tetapi di mawadhi' katsirah, di tempat-tempat yang amat sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Begitupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya beliau bawakan idz qala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan ini sudah kita jelaskan kemarin. Berbuat baiklah kalian semua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat sangat mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat baik, berbuat kebajikan. Baik tatkala dia berbuat baik kepada Allah dengan amalan solehnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun perbuatan baiknya sesama dia, sesama makhluk, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara kita bisa mendapatkan kecintaan Allah, rahmat Allah, taufik Allah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak membutuhkan rahmat Allah? Siapa yang tidak membutuhkan bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Kita amat-amat sangat butuh, sangat-sangat butuh sekali atas pertolongan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah manusia yang amat sangat hina, manusia yang amat sangat lemah. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala miliki, yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga kita mudah untuk menjalankan kehidupan kita yang amat sangat singkat di muka bumi ini, sehingga kita berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan di akhirat kelak, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu cara kita bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala yaitu bagaimana kita bisa berbuat baik, bisa berlaku ihsan, dan insya Allah kita akan jelaskan apa saja bentuk-bentuk ihsan itu, yang pada intinya beliau membawakan beberapa dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, sehingga kita termotivasi nih, kita semakin semangat untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Beliau sampaikan beberapa dalil dulu, baru setelahnya beliau akan rinci seperti apa sih hakikatnya, bentuk-bentuknya perbuatan baik itu antara kita dengan Allah dan sesama kita makhluk.
Kemudian beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lainnya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kalian itu semua untuk berlaku adil, dan sudah kita jelaskan makna al-adlu wal i'tidal. Sudah kita jelaskan beberapa pertemuan tentang masalah ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kita semua untuk berbuat al-ihsan, perbuatan baik, apapun itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya Allah menegaskan kepada kita semua untuk melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari perbuatan adil dan perbuatan ihsan. Dan adil itu ihsan, ihsan itu adil. Jadi memiliki cakupan antara satu kata dengan kata yang lainnya. Adil itu maknanya juga ihsan, begitupun ihsan di dalamnya mencakup makna al-adil. Akan tetapi di sini walaupun al-adl yaitu keadilan dan al-ihsan memiliki makna yang sama, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam satu teks redaksi, satu ayat, satu kesatuan teks, maka maknanya memiliki kekhususan. Maknanya memiliki apa? Kekhususan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala tekankan makna adil. Allah sendirikan makna adil, padahal sudah kita pahami bahwasanya adil itu juga masuk dari sifat kebaikan, budi pekerti yang baik. Kalau Allah Subhanahu wa taala munculkan makna adil di sini di dalam ayat ini dengan disandingkan kalimat al-ihsan, surat An-Nahl ayat 90. Kalau kita ngerti tentang kaidah bahasa Arab, kalau kita mengerti tentang kaidah tafsir, kita akan mendapatkan banyak makna yang amat sangat dalam, rahasia-rahasia yang begitu dalam yang bisa kita ambil faedah-faedahnya sehingga kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari ayat tersebut dan menyadarkan kita bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, raja dari segala raja-raja, yang mana Allah Subhanahu wa taala muhitun bihi ilm, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala amat sangat luas, sehingga Allah amat sangat bisa, Allah Subhanahu wa taala amat sangat mampu dalam menggunakan kata-kata yang indah, kata-kata yang bagus. Tidaklah kita mengetahui itu semua kecuali tatkala kita mempelajari bahasa Arab. Ini menunjukkan bahwasanya keindahan dalam bahasa Al-Quran. Perhatikan di sini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala sebutkan al-adlu, keadilan, sifat adil yang memenuhi hak-hak sesamanya dan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang mana padahal al-adlu, keadilan juga masuk kategori salah satu sifat dari sifat perbuatan baik. Ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menempatkan makna al-adlu, keadilan dalam ayat ini, yaitu sifat yang amat sangat agung, sifat yang amat sangat penting untuk kita aplikasikan, yaitu sifat keadilan kepada siapapun, Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat sifat al-adlu dalam ayat ini menunjukkan keistimewaan sifat al-adlu, yaitu keadilan. Sehingga setelahnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalimat al-ihsan, perbuatan baik, yang maknanya masih mencakup makna-makna yang lain, yaitu perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang baik, yang bijaksana. Itu di dalam surat An-Nahl ayat 90, Allah Subhanahu wa taala katakan tentang penegasan sifat adil dan sifat kebajikan atau kebaikan al-ihsan. Kemudian kata beliau, wa qala subhanahu, begitupun Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang lain, wa qulu lin-nasi husna, dan berkatalah kepada manusia itu dengan perkataan yang husna, yang baik, yang mulia, tutur kata yang baik, yang mulia. Sehingga ayat ini menunjukkan kepada kita semua, jadi kita secara nggak langsung sudah mengerti sebagian makna, sebagian hakikat dari
al-ihsan itu sendiri. Ada sudah 2 ayat yang kita baca dan sudah saya jelaskan secara detail. Jadi secara tidak langsung kita sudah menjelaskan tentang apa? Hakikat makna al-ihsan itu sendiri. Silakan disimak lagi surat Al-Baqarah ayat 83. Allah Subhanahu wa taala katakan di situ tadi apa? Wa qulu, dan katakanlah. Katakanlah. Berkata-katalah, bertutur katalah dengan manusia itu, kepada manusia itu dengan perkataan-perkataan yang baik. Sehingga ayat ini kita bisa ambil kesimpulan, kebaikan itu bukan hanya sekedar badan saja, tangan saja, kaki saja, penglihatan atau telinga saja, tetapi juga lisan. Lisan. Jadi ketika Anda ingin berbuat baik dari segi harta, misal tak mampu untuk berbuat baik dari segi harta, tangan Anda ataupun yang lainnya, maka berbuat baiklah. Ketika Anda tidak mampu berbuat baik dari segi harta, maka berbuat baiklah, berbuat kebaikan dari sisi apa? Perkataan, tutur kata yang baik, yang sopan. Jangan sampai ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita itu melukai hati saudara kita atau yang mendengarkan perkataan kita. Begitupun ketika kita menulis suatu tulisan di dalam percakapan kita di HP kita, SMS, ataupun ketika telepon, ataupun ketika chattingan, ataupun membuat status dan seterusnya. Gunakanlah perkataan-perkataan yang baik, yang bagus. Jangan munculkan perkataan-perkataan yang mengandung rasis misalkan, yang mengandung kebencian, kemurkaan, tidak menunjukkan tutur kata yang baik, tidak menunjukkan tutur kata yang menunjukkan kecintaan, kasih sayang, dan seterusnya. Maka jelas Nabi SAW amat sangat menegaskan, mewanti-wanti kepada kita semua agar kita berhati-hati, jangan sampai kita bertutur kata yang jelek, yang tidak bagus. Itu singkatnya. Insyaallah kita akan detailkan lagi makna-makna al-ihsan, dan sangat banyak sekali dalil-dalil yang bisa kita sampaikan kaitannya dengan perbuatan baik dari segi tutur kata yang indah. Maka berusaha semaksimal mungkin untuk difikir dulu ketika Anda ingin menulis suatu status percakapan kepada saudara atau saudari Anda, dipikir yang matang-matang. Falyaqul khairat, kalau bisa mengatakan perkataan yang baik, falyaqul khairan, kalau tidak bisa mengatakan suatu perkataan yang baik, maka diam saja. Itu kaedahnya, simpelnya seperti itu. Kalau kita tidak tahu cara berbuat atau bertutur kata yang baik, maka cukup diam saja. Cukup diam saja, sehingga kita tidak melukai hati saudara kita. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bil walidaini ihsana." Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam ayat ini untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita. Ayat sebelumnya Allah terangkan, Allah jelaskan tentang hak yang paling tinggi, hak yang paling tinggi. Jadi kita ini hidup di muka bumi ini memiliki kewajiban dan memiliki hak-hak masing-masing. Kita memiliki kewajiban untuk memenuhi hak orang lain, begitupun orang lain pun juga berhak untuk memenuhi kewajiban dia dari hak-hak kita. Saling berkesinambungan, saling berhubungan yang amat sangat erat tatkala memberikan ataupun memenuhi hak-hak masing-masing di antara mereka. Salah satu hak yang terbesar yang harus kita tunaikan tatkala kita ingin mendapatkan keberhasilan, kesuksesan yang hakiki, yang sebenar-benarnya adalah yaitu hak Allah Subhanahu wa taala, hak yang amat sangat agung
yaitu apa hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya adalah wa'budullaha, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang 36 ini, surat An-Nisa 36, di awal-awalnya adalah wa'budullah, bersembahlah Allah Subhanahu wa taala, ibadatilah Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan menyekutukan selain Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Hanya Allah saja. Makanya selalu kita baca itu surat Al-Fatihah di dalam solat-solat kita. Maka tidak sah seorang ketika solat tidak membaca surat Al-Fatihah, yang mana kita sering ulang dan sering ulang. Dari rukun solat kita adalah surat Al-Fatihah. Allah katakan di situ yang sering kita baca adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ Allah tegaskan, kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Di situ muncul kaidah di dalam bahasa Arab, tatkala objek dikedepankan, sebagaimana kita pelajari dulu ketika belajar bahasa Indonesia, ada namanya apa? SPOK, subjek predikat objek kata keterangan. Nah, di dalam bahasa Arab juga ada kaidah-kaidah seperti itu, urutan-urutannya. Boleh juga SPOK. Dan juga ada di dalam bahasa Arab kaidah yang mengedepankan objek. OSPK berarti gitu. Yaitu objek dulu, subjek predikat. Nah, di dalam surat Al-Fatihah tersebut ayat iyyaka na'budu itu objeknya dikedepankan, hanya kepadamu, ya. Iyyaka itu apa? Hanya kepadamu. Jangan dibaca iya gitu ya. Hati-hati nih kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kalimat iya jangan sampai kita baca tanpa ada tasdid. Dibaca ya-nya cuma satu, iya. Ya. Itu lahan namanya. Al-lahan fi al-qira'atil Fatihah. Membaca Al-Fatihah di dalam sholat kita dengan kalimat iya tanpa ada tasdid, iya gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tanpa ada iya. Iya tanpa ada tasdid dalam bahasa Arab artinya adalah nama dari salah satu nama matahari. Iya itu apa? Tanpa tasdid ya, yaitu nama dari salah satu nama-nama penyebutan matahari. Jadi kalau kita sebutkan dalam ayat surat Al-Fatihah tersebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti maknanya apa? Berubah. Di situ ada lahan jali yang harus kita hindari dan bisa jadi terjatuh kepada apa? Kesyirikan kalau dia tahu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, harus ditasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu. Itu objeknya dikedepankan, kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, kaidah ketika objek dikedepankan ini silakan diperhatikan, dan banyak di dalam ayat Al-Qur'an setiap objek dikedepankan menunjukkan faedah, menunjukkan makna pembatasan al-hasru. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Kalau dikatakan objek didepankan hanya kepadamu, ya hanya Allah saja yang berhak untuk disembah. Tidak boleh yang lain, siapapun dia. Bahkan manusia yang termulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, tidak boleh kita jadikan sesembahan. Makanya jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Jangan dibaca tanpa tasdid, bahaya. Nah, itulah hak yang paling agung dari kewajiban-kewajiban seorang manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi hak yang paling tertinggi adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Baru setelahnya Allah sandingkan hak Allah dan hak manusia. Hak sesama siapa? Manusia. Dan hak yang tertinggi yang harus kita penuhi setelah hak Allah Subhanahu wa taala adalah di dalam ayat ini wabil walidaini ihsana,
Dan berbuat baiklah kalian itu kepada orang tua kalian, bapak ibu kalian. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan simak ayat ini, begitu mulianya, begitu agungnya makna dari ayat ini, surat An-Nisa ayat 36. Kalau bisa dihafal. Kita tadi kan sudah membahas tentang makna-makna al-ihsan, kebaikan dan kebaikan, kebajikan dan kebajikan. Perbuatan baik. Kepada siapapun, kepada siapapun. Walaupun orang tersebut tidak punya jasa kepada kita, tidak punya apa-apa dalam memberikan kebaikan, sumbangsih kepada kehidupan kita. Kita nggak kenal dia, ya kan? Kita nggak kenal dia. Sama sekali kita tidak kenal orang tersebut. Tetap Allah Subhanahu wa taala perintahkan apa? Untuk kita berbuat baik kepada mereka. Coba bayangkan. Kita nggak kenal dia nih. Kita melihat ada anak yatim di jalan. Kita tanya orang tuanya mana, dia jawab sudah meninggal ketika dia umur 1 atau 2 tahun. Misal. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala tekankan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada dia, kasih makan. Berikan dia kebahagiaan sehingga rasa sakit yang dia pikul menjadi ringan, menjadi hilang. Tetap Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada orang yang tidak kita kenal, yang mana dia tidak memiliki sumbangsih, tidak memiliki kontribusi dalam memberikan manfaat kebaikan kepada kita semua. Tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita. Kok Allah perintahkan kita berbuat baik kepada dia? Kan gitu. Anak yatim, orang lain yang tidak kita kenal. Terlebih-lebih lagi, coba bayangkan, orang tua. La ilaha illallah. Orang tua kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak kenal lagi kita sama mereka. Amat sangat kenal. Justru ketika kita tidak bisa apa-apa, ketika kita tidak mampu untuk melakukan apapun, mereka lah yang memiliki jasa, banyak memberikan kebaikan kepada kita. Sebelum kita dilahirkan, di kandungan seorang ibu, begitu sakitnya, begitu pedihnya seorang ibu, tatkala mengandung janin kita. Mereka yang banyak jasa, begitu besar jasa mereka kepada kita, sehingga kita bisa hidup, bisa merasakan kenikmatan hidup di dunia, sehingga kita bisa sukses, sehingga kita bisa berhasil menjalani kehidupan di muka bumi. Itu sebab perantara dari jasa-jasa kedua orang tua kita, sehingga mereka lebih berhak untuk kita berbuat baik kepada mereka, karena mereka memiliki jasa yang amat sangat besar dalam kehidupan kita, dalam kehidupan anak Adam, orang tua. Ketika kita masih kecil, mereka yang mengurus, mereka yang memandikan kita, mereka yang membersihkan kotoran kita, mereka yang menghilangkan lapar kita. Tetapi ketika kita besar, ketika kita sukses, ketika kita memiliki jabatan, kita lupakan mereka. Saat mereka betul-betul membutuhkan pertolongan, saat mereka betul-betul membutuhkan uluran tangan kita, tatkala mereka tua, kita menikmati kehidupan kemewahan yang kita miliki, kita lupakan orang tua kita. Maka amat sangat naif, amat sangat hina tatkala seorang mengabaikan kedua orang tuanya, tatkala dia melupakan kedua orang tuanya, tidak menunaikan hak-hak mereka sebagai orang tua.
salah satu cerita di Eropa. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, beliau menceritakan dalam satu kajiannya, beliau menceritakan suatu kisah yang amat sangat memilukan. Kisah kedurhakaan seorang anak kepada ibunya yang sangat tua. Terjadi di Eropa, salah satu tempat di Eropa. Hiduplah satu keluarga yang terdiri dari seorang anak dan ibunya, yang mana mereka beragama Nasrani. Dikisahkan dari salah satu tetangganya yang Muslim, mereka menceritakan, orang tersebut menceritakan bahwasannya dia melihat kedurhakaan, puncak-puncak kedurhakaan seorang anak tersebut kepada ibunya. Sampai-sampai ibunya yang pada saat itu umur 93 tahun, sudah sangat-sangat tua, dia jadikan babu, dia jadikan pembantu di rumahnya oleh anaknya tadi. Singkat cerita, orang ibu tersebut tidak kuat sehingga dia pergi keluar dari rumahnya, sehingga dia minta pertolongan dari tetangga-tetangganya. Dan kebetulan pada saat itu dia berjumpa salah satu seorang Muslim, sehingga singkat cerita dia tertarik untuk memeluk agama Islam. Seorang ibu tersebut, ketika dia telah mengucapkan syahadat dan hidup beberapa hari, maka ibu tersebut meninggal dunia. Ibu tersebut meninggal dunia. Kemudian anaknya mendengar kalau ibunya sudah meninggal dunia, dan harta-harta yang dimiliki oleh ibunya sudah dijual oleh anak tersebut, anak yang amat sangat durhaka pada saat itu. Maka sekelompok kaum muslimin di tempat tersebut ingin memakamkan ibunya, ibu yang sudah masuk Islam tadi, dengan cara-cara Islam, dengan cara-cara yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi anaknya tersebut tidak mengizinkannya, ingin membawa ibunya tersebut, ingin dibawa pulang. Tetapi kaum muslimin di tempat tersebut tidak ridho pula, sehingga di situ terjadi perdebatan yang panjang, sehingga anaknya memutuskan untuk menjual ibunya yang sudah meninggal dunia. Baiklah kalau begitu, kalau kalian memaksa untuk mengambil ibuku untuk dimakamkan secara Islami, maka aku jual kepada kalian ibuku 5.000 euro. 5.000 euro, kisaran 85 juta. Akhirnya kaum muslimin setempat patungan memberikan sumbangan-sumbangan, sehingga akhirnya terkumpul uang 5.000 euro, 85 juta, sehingga diberikan kepada anaknya, sehingga ibu tersebut bisa dimakamkan secara Islami. Maka kita dapati begitu hinanya hidup seorang anak Adam, seorang manusia, yang mana dia telah mendurhakai kedua orang tuanya, dan puncak-puncak kedurhakaan orang tersebut menjual ibunya yang telah meninggal dunia. Kemana hati ini? Kemana ruh yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah telah berikan kepada kita semua? Apakah telah hilang di dalam hati-hati kita? Apakah kita telah ditutupi dengan gemerlapnya keindahan dunia yang begitu amat sangat singkat, sehingga kita melupakan hak-hak, kewajiban-kewajiban kita untuk berbuat baik kepada orang lain, terkhusus kepada kedua orang tua kita? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepada kalian, kepada kita semua yang masih memiliki kedua orang tua. Maka kalian masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan kebaikan, masih mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
masih mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan jalan berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan itulah hak yang tertinggi setelah hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita aplikasikan, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan dengan ajaran yang begitu amat sangat luas, ajaran yang begitu amat sangat komprehensif, ajaran yang begitu amat sangat dalam. Allah dan Rasulnya perintahkan kita untuk berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada musuh-musuh kita, bahkan kepada orang-orang yang tidak sepemahaman dan tidak seakidah dengan kita, tidak seagama dengan kita. Rasulullah SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh non-muslim yang diberikan keamanan dalam pemerintahan Islam pada saat itu, dia bunuh, falam yurih raihatal jannah, tidak akan mungkin dia masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala walaupun dia menghirup aroma wangi dari surga tersebut. Allah haramkan aroma wangi dari surganya oleh karena sebab dia tidak memenuhi hak-hak dia, memenuhi hak sesama hambanya, itu kepada orang yang dia tidak kenal, kepada orang yang tidak sepemahaman, seakidah, seagama dengan dia. Allah dan Rasulnya perintahkan kita untuk berbaik kepada mereka. Mungkin itu saja, kita tunda dulu, kita lanjutkan setelah kita sholat asar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan apa yang sudah kita sampaikan tadi kaitannya dengan ayat surat An-Nisa ayat 36 yang mana Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita semua kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala yang begitu tinggi dari segala macam bentuk hak-hak di muka bumi ini, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita penuhi. Baru setelahnya itu Allah Subhanahu wa taala sandingkan setelahnya hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tertinggi dari hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah kedua orang tua kita, yang mana sudah kita jelaskan sebagian kecil tadi kaitannya dengan masalah perbuatan baik, kedermawanan kepada sesama hamba, sesama makhluk, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di situ adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Surat An-Nisa ayat 36. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada siapapun, kepada siapapun. Kepada mereka yang kita tidak kenal, tetap kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk berbuat baik kepada dia, mengucapkan salam kepada dia, kepada yang dikenal atau tidak dikenal. Tetap kita berusaha untuk semaksimal mungkin untuk berbuat baik kepada dia. Begitupun kepada orang yang jauh istilahnya dari agama Islam, dari keyakinan kita, yaitu Islam, yang mana mereka tidak seagama dengan kita, beragama dengan selain agama Islam. Tetap kita berbuat baik kepada dia. Bahkan ada ancaman besar bagi mereka yang berbuat zalim, yang membunuh orang non-muslim yang dia aman, sebenarnya diberikan keamanan oleh pemerintah untuk tinggal di suatu tempat, kemudian kita bunuh, maka Allah Subhanahu wa taala ancam kita untuk tidak mencium baunya surga. Boro-boro melihat surga, boro-boro masuk ke dalam surga, baunya aja yang paling jauh tidak bisa kita cium, ya otomatis kalau diancam untuk tidak masuk surga, ya sudah dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ancamannya amat sangat keras dan termasuk dosa yang paling besar, yaitu membunuh, menumpahkan darah manusia, apalagi menumpahkan darah kaum muslimin seakidah, semuslim, seagama. Makanya Rasulullah SAW katakan bahwasanya hak yang akan dipertanyakan pada hari kiamat
kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala adalah kaitannya dengan masalah apa? Salat. Salat. Nanti pada hari kiamat kan disidang tuh. Disidang, ditanya macam-macam. Nah, hak yang pertama kali yang akan dipertanyakan kepada kita, kewajiban kita untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala adalah salat yang ditanya. Pertama kalinya apa? Salat. Bagaimana salat kita? Kalau manusia, hak manusia yang akan dipertanggungjawabkan, akan bertanyakan kepada kita semua adalah yaitu masalah darah. Masalah darah pertama kali yang ditanya. Kenapa kamu membunuh ini dan membunuh itu? Kenapa kamu melukai ini, melukai itu? Ditanya, yang pertama kali pertanyaan yang akan dilontarkan kepada kita semua dari hak-hak anak Adam adalah masalah darah. Kemudian kedoliman dan seterusnya. Maka itu adalah bentuk-bentuk anjuran ataupun ancaman yang Allah dan Rasulullah jelaskan kepada kita semua, yang bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya Islam menekankan dan menegaskan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada siapapun tanpa terkecuali. Pada dasarnya seperti itu. Ya, pada dasarnya kita berusaha untuk berbuat baik kepada siapapun. Kecuali dari sedikit orang, sedikit kaum yang mana mereka tatkala itu memusuhi, memerangi kita. Pun juga kita diperintahkan untuk berbaik kepada orang-orang yang memerangi kita ketika peperangan. Ini butuh materi khusus ya. Akhlak, adab tatkala berperang misalkan. Tidak sembarangan, walaupun dia musuh, tetap ada adabnya dalam berperang. Tidak sembarang bunuh, tidak sembarang mendolimi dan seterusnya. Ada adabnya. Baik. Kemudian kita singkat saja. Wabidil qurba, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berbuat baik kepada karib kerabat yang dekat ataupun yang jauh. Ingat, yang dekat maupun yang jauh. Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kita berbuat baik kepada orang yang terdekat dari rahim kita. Wal yatama. Nah, kalau qurba tadi memiliki hubungan yang dekat dengan kita. Itu sudah dimaklumi karena dia memiliki hubungan darah dengan kita. Wajar untuk kita perlakukan dengan perbuatan baik, akhlak yang baik. Wal yatama, anak yatim, kan nggak ada hubungannya dengan anak yatim kita ini. Maksudnya kita nggak ada kenal dengan dia. Kita tidak kenal anak yatim tersebut. Yang pada intinya dia anak yatim yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya ataupun ayahnya ketika dia masih kecil. Kita diperintahkan pula untuk berbuat baik kepada dia, meringankan beban dia yang dia rasakan. Nah, singkatnya seperti itu. Nanti dijelaskan juga oleh beliau detailnya. Wal masakin, yaitu orang-orang miskin, orang-orang yang susah dalam memenuhi kebutuhannya. Walaupun nggak kenal, walaupun tidak kenal. Terlebih-lebih lagi apa? Orang tua, kemudian dia membutuhkan pertolongan, miskin dan seterusnya, itu berlipat-lipat ganda lagi haknya. Sudah kedudukannya sebagai kedua orang tua, kemudian dia sebagai orang yang tidak mampu, orang miskin, perlu dan bukan hanya perlu saja, betul-betul kita luangkan, kita maksimalkan memberikan pertolongan kepada kedua orang tua kita dari hak dia sebagai kedua orang tua, dan dia memiliki hak di dalam kehidupannya, yaitu dia termasuk orang-orang yang tidak mampu, yaitu miskin. Orang miskin tetap kita berikan perlakukan perbuatan baik, akhlak yang baik, berikan pertolongan kepada mereka. Waljar, begitupun waljaril dzil qurba, tetangga yang dekat, tetangga yang dekat. Waljaril junubi, dan tetangga yang jauh. Di sini disebutkan ayat ini yang amat sangat mulia membahas tentang hak-hak tetangga. Insya Allah kita akan jelaskan detail pekan depan atau Selasa depan tentang masalah tetangga ini ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan Allah wajibkan kepada kita semua untuk berlaku baik, berlaku budi pekerti yang amat sangat luhur kepada mereka, yaitu tetangga, baik yang dekat ataupun yang jauh. Nah, wal jaril junub, yaitu tetangga yang jauh, di sini dijelaskan oleh para ulama, begitupun dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Di situ disebutkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun lemah. Sebagaimana dikatakan Syekh Al-Albani rahimahullah azza wa jalla, yaitu tentang jarak berapa rumah
tetangga yang berhak kita untuk berbuat baik kepada mereka. Maksudnya kita betul-betul maksimal dalam menunaikan kewajiban kita untuk memenuhi hak-hak mereka. Berapa rumah jaraknya? Ada hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW atau Imam Bukhari, tapi hadisnya lemah, yaitu 40 jaraknya, 40 rumah. Di segala arah, di penjuru arah. Di seluruh penjuru arah. Depan 40, hitung berapa rumah, 40, 1, 2, 3, sampai 40. Kanan, tenggara, dan seterusnya. Semua arah dari rumah kita, hitung 40 rumah, itulah tetangga yang disebutkan oleh Allah SWT, wal jaril junubi. Wal jari al-junubi, yaitu tetangga yang jauh. Kalau yang dekat jelas, yang jauh terkadang kita lupa. Ada yang mengatakan 10, ya, 10 sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani, ya, 10. Akan tetapi pembatasan 40 rumah, 10 rumah di seluruh penjuru rumah kita itu hadisnya lemah, tidak bisa kita pakai. Tidak bisa kita pakai. Hanya sekedar motivasi saja tak masalah. Hanya sekedar motivasi tak masalah untuk beramal soleh. Tetapi kata Syekh Al-Albani, kembali kepada kaedah al-urfu. Al-urfu haddu ma lam yuhaddidu bihi asyar'u. Yaitu ada kaedah dalam ilmu fikih, tatkala syariat tidak memberikan batasan yang jelas, maka kembalikan kepada batasan maksud dari adat setempat. Jadi kira-kira berapa rumah lah di depan kita, adatnya bagaimana, berapa rumah depan dan seterusnya. Ya misalkan 5 atau 10 karena mungkin kampungnya sedikit. Nah itu dikira-kirakan saja sesuai dengan keadaan adat setempat. Kalau misalkan kampungnya atau perumahannya luas, ya, maka sesuaikan dengan adat setempat tersebut. Lingkupannya berarti lingkupan cakupannya di perumahan tersebut, komplek tersebut. Jadi tidak ada dalil yang sahih yang jelas membatasi jarak antara yang paling jauh dari tetangga kita dari seluruh penjuru. Walaupun di sana juga ada yang mengatakan 40 rumah atau 10 rumah. Tetap Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada mereka semua. Wa sahibi bil janbi wa bani sabil, dan sahib yang dekat. Jadi jangan sampai kita merusak hubungan kita dengan saudara kita yang terdekat lah istilahnya, maksudnya sahabat ya, sahabat terdekat. Wa bani sabil, dan orang asing yang datang dari jauh yang butuh pertolongan. Dia asing di lokasi tersebut, asing di kampung tersebut, asing di negara tersebut. Dia memiliki hak untuk kita penuhi dari makanan, tempat tinggal dan seterusnya, karena dia orang yang terasingkan dan butuh bantuan dari kaum muslimin setempat. Wa ma malakat aimanukum, yaitu hamba sahaya, budak dan seterusnya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Itu saja yang bisa Anda sampaikan. Kita selesaikan sampai di sini saja. Insyaallah kita lanjutkan Selasa depan kaitannya dengan masalah al-ihsan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup aja ya. Enggak usah ada